Sering merasa fokusmu pergi entah kemana? Atau mungkin, sudah berapa lama kamu nunda-nunda tugas sampai deadline tinggal menghitung hari? Banyak dari kita alami ini, berusaha keras untuk kembali fokus, namun otak terasa overload. Sebagian besar waktu kita habiskan untuk scroll media sosial, padahal pekerjaan menanti. Rasanya, seperti terjebak dalam satu siklus yang gak ada habisnya. Kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang kenapa fokus kita bisa hilang. Apakah karena fisik yang capek atau otak yang kelebihan stimulasi? Yuk, kita mulai dari chapter pertama untuk ulik akar masalah ini. Chapter 1, Kenapa fokus kita sering hilang? Ada kalanya kita duduk di depan pekerjaan, tapi pikiran malah melayang kemana-mana. Mungkin kamu baru saja menerima notifikasi dari media sosial, atau berulang kali mengecek pesan. Kondisi ini bukan hanya soal hilangnya konsentrasi, tapi juga bisa jadi tanda bahwa otak kita sudah kelebihan beban. Dalam hidup yang serba cepat, kita seringkali terpaksa multitasking. Pekerjaan menumpuk, informasi bertebaran, semua menuntut perhatian kita dalam waktu bersamaan. Apa yang terjadi? Energi mental kita terkuras habis, membuatnya susah untuk fokus pada satu hal saja. Pernah gak sih, kamu merasakan kelelahan setelah seharian berselancar di dunia maya? Berpindah dari satu konten ke yang lain, seakan otak capek tanpa kita sadari. Dalam setiap klik, perhatian kita teralih. Rasa bersalah pun datang setelah semua itu, karena menyadari tugas tetap menunggu. Apakah kamu merasa seperti sedang berusaha membaca buku tebal, tapi halaman yang dibaca justru tidak nyantol di ingatan? Dengan banyaknya rangsangan, perhatian kita menjadi hancur berantakan. Kita terjebak dalam keperluan untuk selalu terhubung, hingga lupa pada tugas yang mendesak. Yuk, kita lanjutkan pemahaman ini ke chapter berikutnya. Chapter 2, Dampak distraksi terhadap fokus. Sekarang, mari kita obrak-abrik dampak dari distraksi. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh University of California, menunjukkan bahwa setiap kali kita tersentuh oleh distraksi, bisa jadi kita butuh waktu hampir 25 menit untuk kembali fokus. Ini bukan cuma angka, ini nyata. Bayangkan, waktu yang bisa digunakan untuk produktivitas hilang hanya karena satu notifikasi. Setiap alarm di ponsel, setiap like yang masuk, seakan berbicara, perhatikan aku. Kita semua tahu, saat kita terpengaruh oleh distraksi, kita bukan hanya kehilangan waktu, tapi juga kualitas pekerjaan. Fokus yang terputus bisa membuat hasil kerja mencerminkan kelelahan, bahkan bisa bikin stres. Apakah kamu pernah merasakan frustrasi karena hasil kerja yang kurang memuaskan, padahal sudah menghabiskan waktu? Ini semua kembali lagi ke bagaimana kita dapat mengelola perhatian kita. Bayangkan jika waktu itu dipakai untuk bekerja, bisa jadi hasilnya lebih baik. Dengan demikian, sepertinya hanya berita buruk yang datang dari distraksi yang kita rangkul. Mari kita gali lebih dalam di chapter selanjutnya. Chapter 3, Strategi praktis untuk kembali fokus. Nah, setelah kita menyelami masalah dan dampak dari hilangnya fokus, saatnya memikirkan solusi. Pertama, coba deh matikan notifikasi yang gak penting. Dengan cara itu, kita bisa meminimalisir gangguan. Kedua, atur lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan yang tenang, jauh dari suara bising dan gangguan visual, bisa membantu kita lebih berkonsentrasi. Ketiga, lakukan teknik Pomodoro, di mana kita bekerja selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Ini efektif untuk mengembalikan stamina mental. Keempat, buatlah daftar prioritas. Menyusun apa yang perlu dikerjakan akan memudahkan kita dalam bergerak maju. Mungkin terdengar sepele, tapi langkah-langkah kecil ini bisa membuat pengaruh besar dalam produktivitas kita. Penuh dengan gangguan?
Cobalah bekerja di kafe yang tenang atau di perpustakaan, di mana suasana mendukung. Ada baiknya kita juga menciptakan rutinitas yang nyaman. Hal-hal ini, meskipun terlihat sederhana, bisa menjadi kunci untuk mengembalikan fokus yang hilang. Baru setelah merasa mampu mengelola fokus, kita bisa melangkah lebih jauh di chapter selanjutnya. Chapter 4, berpikir kritis dalam mencari solusi. Kita perlu menyadari bahwa banyaknya informasi yang kita terima bisa membingungkan. Dalam pandangan psikologi, ada konsep yang disebut infoksikasi, yakni kondisi di mana otak kita kelebihan informasi. Hal ini seringkali membuat kita sulit mengambil keputusan. Dengan cara berpikir kritis, kita bisa menyaring informasi yang benar-benar penting. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini relevan dengan apa yang sedang kamu kerjakan? Pertanyaan ini bisa menjadi panduan untuk memfokuskan perhatian kita. Penting untuk menciptakan ruang bagi pemikiran kritis dalam setiap keputusan. Saat menghadapi banyak pilihan, hanya dengan merenung sejenak, kita bisa menyadari apa yang benar-benar dibutuhkan. Seperti seorang mahasiswa yang mesti memilih antara belajar untuk ujian atau bersosialisasi, berpikir kritis membantu membuat pilihan yang lebih baik. Mempertimbangkan solusi dengan matang bisa menjadi langkah cerdas untuk menghindari keraguan. Yuk, kita teruskan ke chapter berikutnya untuk lebih memahami fase ini. Chapter 5, Kesimpulan, kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri itu penting. Sering merasa terjebak dalam ekspektasi dari luar, media sosial, lingkungan, semua bisa menjadi sumber tekanan yang bikin fokus kita teralihkan. Cobalah untuk lebih mendengarkan diri sendiri. Tanya pada diri, apa yang kamu butuhkan untuk bisa lebih fokus? Apakah lebih banyak waktu untuk diri sendiri? Dengan beradaptasi pada kebiasaan diri sendiri dan meminimalisir tekanan dari luar, kita bisa lebih produktif. Mungkin kamu belum 100% fokus, tapi sudah ada kemajuan bukan? Setiap langkah kecil yang kita ambil menciptakan dampak positif. Nah, yang terpenting, jangan menyerah. Dalam perjalanan ini, kita akan terus mendukung satu sama lain dalam ruang tumbuh. Ingat, kita tidak sendiri dalam mengatasi tantangan ini. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk lebih banyak pembahasan menarik. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.